Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu ditenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Shalom Jemaat GBS Kalvari. Shalom. Puji Tuhan, di pagi yang cerah ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk ibadah. Pastikan kita memiliki hati yang rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan urapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk ibadah Tuhan. Biar Kau berkati jalan ibadah ini dari awal tengah hingga akhir ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau merasakan hadirat-Mu. Biar urapan-Mu juga turun atas setiap kami Tuhan. Dan menyembah hadirat-Mu.
lihat kiri kanannya. Ya, ya. Saudara tanya apa kabarnya? Sampai dijawab ya apa kabarnya? Gimana? Pak Ahok bisa tanya teman-temannya sebelah. Ya, kalau udah dijawab dan ditanya silakan duduk. Puji Tuhan, ya. Kita jarang bertemu, apalagi kalau jemaat yang seminggu sekali datang, ya kadang-kadang ada kegiatan nggak bisa datang, kita jarang bertemu ya. Oleh sebab itu kita harus bertemu, tegur sapa, kita harus saling menyapa satu dengan yang lain. Ya. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Puji Tuhan, saudaraku ya. Dan bagaimana resolusi saudara pada hari ini, pada tahun ini? Ya, kalau akhir tahun yang lalu saya di poin terakhir firman Tuhan, kalau saudara ingat, kita harus buat resolusi. Ya, perencanaan sepanjang tahun ini, terutama rohani dulu ya, bagaimana meningkatkan rohani kita, ya merancang mimpi dan harapan saudara. Ya, tahun ini kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Kiki, tahun ini kita harus ganti sound system nih, karena sound systemnya udah hampir 30 tahun ya, belum diganti-ganti dan mulai ada kerusakan sana sini dan sudah maksimal ya keadaannya sekarang. Kalau saya lihat teman-teman yang lain, mereka punya sound system luar biasa. Tapi saya juga punya resolusi di tahun ini untuk gereja ini kita akan ganti sound system. Ya walaupun masih, nah kita aminnya keras, nggak apa-apa. Walaupun kita masih nol ya, kasih untuk musik. Tapi saya percaya setiap kebutuhan kita Tuhan pasti akan penuhi ya. Dan targetnya bisa mencapai 100 juta sound system untuk segedung ini ya. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Nah, bagaimana dengan saudara? Apa resolusi saudara? Kerohanian saudara? Kemudian kehidupan jasmani saudara? Saudara mungkin berkata, aduh jangan sekarang dulu, ini kita sebentar lagi mau pilkada, mau pilpres. Ya, kita tunggu dulu nih, suasananya lagi tertuju sama pilpres, pilkada. Enggak, saudara ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa di tahun ini ya, kita akan mencapai kemenangan. The year of victory untuk seluruh jemaat GBS Kalvari, bahkan untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di online ataupun siaran ulang nanti. Tahun ini menjadi tahun kemenangan buat saudara semua. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, beberapa minggu ke depan saya akan khotbah seri bersama dengan Ibu Gembala untuk membekali saudara agar saudara bisa mencapai kemenangan demi kemenangan, saudara ya. Ada dasar-dasar firman Tuhannya, saudara ya. Puji Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas sesuatu yang penting, ya, yaitu tentang urapan. Sama-sama katakan urapan. Sama-sama katakan anointing. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Urapan. Kenapa penting? Karena ternyata urapan ini adalah rahasia untuk memperoleh kemenangan. Urapan ini adalah rahasia untuk memperoleh kemenangan. Nanti saya akan jelaskan by Bible ya, berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang yang diurapi Tuhan. Untuk saudara mencapai kemenangan, kita harus menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, saudara. Ya. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah urapan membawa kemenangan. Sama-sama ucapkan urapan membawa kemenangan. Ya. Nah, pengurapan ini bukan hasil usaha kita. Next slide. Tetapi pemberian Tuhan, ya, untuk orang-orang yang berkenan kepadanya. Ya, sekali lagi, pengurapan bukan hasil usaha manusia, tetapi untuk orang-orang yang berkenan kepadanya. Nah, kita akan baca dari contohnya, saya ambil dari Daud. Ya, kemarin juga Sis Ratna cerita dari soal Daud ya, tentang kemenangan. Kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Memang Daud ini sosok yang luar biasa, ya. Oke. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu Samuel berkata kepada Yesai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang busuk, tetapi sedang mengembalakan
kambing domba. Kata Samuel kepada Yesai, suruhlah mereka memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk sebelum ia datang kembali. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya. Jadi sejak Daud diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sebelum itu enggak. Ya, ini titik pertama kesuksesannya Daud. Ya, memang enggak instan. Ya, tiba-tiba dia jadi raja gitu. Enggak. Sebelum jadi raja, padahal udah diurapi jadi raja. Dan Daud harus apa? Harus jadi pelayan dulu, harus jadi pembantu dulu, bertahun-tahun lamanya. Namun sejak dia diurapi, ada kuasa yang tidak terbatas. Saya sebutnya unseen power. Ada kekuatan yang tidak terlihat dari tempat yang maha tinggi bekerja di dalam Daud, sehingga hidup Daud mulai saat itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, jadi begitu penting pengurapan itu terjadi atas kita. Siapapun kita membutuhkan pengurapan itu, saudaraku. Saudara sebagai pelajar atau mahasiswa membutuhkan pengurapan agar apa? Agar nilai-nilainya baik, lulus kalau bisa dengan cum laude. Ya, tetapi bukan artinya gini. Wah, saya nggak diurapi Tuhan kalau gitu ya. Saya lulusnya nggak cum laude. Enggak. Ya, tetapi Tuhan akan memberikan kepintaran-kepintaran buat orang-orang yang diurapi Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dan diurapi Tuhan itu punya kepintaran 10 kali lipat lebih pintar dari orang dunia ini. Itu harus kita klaim karena itu bagian kita. Tetapi kepada orang yang diurapi Tuhan, ya, itu dulu contohnya adalah Daniel. Ataupun saudara hanya sebagai profesional, ya, saudara juga akan diurapi Tuhan agar kinerja saudara menjadi baik dan saudara menjadi leader dalam perusahaan saudara. Karena janji Tuhan apa? Kita menjadi kepala bukan ekor. Dan itu untuk orang-orang yang diurapi Tuhan, bukan hanya untuk semua orang, saudara, tetapi untuk orang-orang yang diurapi Tuhan. Atau saudara sebagai businessman, saudara juga akan membutuhkan pengurapan itu karena di tengah persaingan bisnis yang begitu luar biasa, saudara akan menang dalam setiap tender yang saudara miliki, saudara, ya. Dan itu akan terjadi buat orang-orang yang diurapi Tuhan. Atau saudara sebagai wira swastawan, ya, saya mah gak usah urapan gitulah, saya mah hanya jual combro, saya mah hanya jual seblak. Saudaraku, jangan salah, ya. Ada seorang anak Tuhan yang 2 tahun lalu ya aktif sama saya, suka DM-an gitu ya. Dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan luar biasa, saudara. Lewat yang namanya seblak, dia sekarang jadi duta seblak. Pernah tahu Kakang Rafael ya, tetangga ya. Lewat itu, saudara. Ya, dan kemudian dia semuanya dibukakan lewat seblak, saudara. Dia hanya jadi duta seblak, tapi saya percaya itu karena campur tangan Tuhan, saudara. Siapa aja sebenarnya bisa jadi duta seperti itu. Ada yang ngikutin juga tapi nggak berhasil. Tapi saya percaya ketika kehidupan Rafael ini bertobat dengan sungguh-sungguh, karena saya tahu sebelumnya istri saya saksinya. Kita DM-an setiap hari. Setiap kali saya DM dijawab, saudara. Tapi begitu udah terkenal sekarang sibuk ya, nggak dijawab ya. Tapi saya ada rencana untuk buat KKR di tahun ini bersama dengan Akang Rafael ya, dan dia udah bersedia. Nah, saudaraku, pengurapan itu memberikan dampak yang luar biasa ya. Jadi kita membutuhkan itu untuk kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Atau saudara juga sebagai ibu rumah tangga. Wah, saya mah ibu rumah tangga. Jangan main-main, saudara. Ibu rumah tangga, saudara tahu nggak predikatnya apa yang Tuhan berikan? Itu helper. Helper itu bukan pembantu, bukan, saudara. Menolong, penolong. Dan predikat itu sama dengan Roh Kudus.
Jadi saudara-saudara yang dikatakan sebagai istri, ya, itu helper, itu jauh lebih kuat daripada suami harusnya. Kenapa, saudara? Orang yang menolong itu harus lebih kuat. Kalau nggak bisa menolong. Sama dengan Roh Kudus, dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Karena apa? Dia disebutnya sebagai Roh penolong. Jadi saudara-saudara yang wanita harus bangga. You are helper. Anda adalah penolong. Amin. Berikan tepuk tangan untuk wanita-wanita itu. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa dan butuh pengurapan Tuhan. Tugas helper, tugas seorang wanita, seorang ibu, siapapun saudara itu butuh urapan Tuhan, butuh kekuatan daripada Tuhan untuk menolong banyak orang. Ya. Jadi siapapun saudara perlu urapan. Karena ketika saudara diurapi, saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Ketika saudara diurapi, kemanapun saudara pergi, saudara akan melihat sebuah kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan itu membawa saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Ya, puji Tuhan. Dan Daud memperteguh bahwa orang yang diurapi Tuhan itu memang betul adalah orang-orang yang berkemenangan. Ya, kita baca di dalam Mazmur 20 ayat 7. Ini menjadi ayat pokok kita pada hari ini. Mazmur 20 ayat 7. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sekarang aku tahu, kata Daud, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dari ayat pokok ini kita bisa lihat penjelasan Daud yang real. Karena dia mengalami bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang. Jadi sebenarnya kalau kita keluar sedikit, doa juga dijawab buat orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya, oke, tapi kita nggak bahas itu. Jadi siapapun saudara, baik itu saudara sebagai pelajar, profesional, bisnismen, wira swastawan, ibu rumah tangga membutuhkan urapan Tuhan. Amin. Nah, saya catat di sini urapan itu hanya diberikan oleh Tuhan. Ya, ini catatan saya dulu. Karena sekarang lagi ngetren yang dinamakan minyak urapan. Saya bawa contohnya. Nah, ini minyak urapan. Ini saya dapat oleh-oleh dari Israel, ada yang kesana ya. Katanya ini udah diurapi oleh para rabi-rabi Israel. Tuh saudaraku. Dan harganya mahal dari minyak zaitun asli. Tapi kita nggak boleh mengkultuskan minyak urapan ini, saudara. Jadi kayak jimat, ya. Makanya ini udah berapa tahun ya? Saya dapat tahun berapa ya? Pokoknya sebelum COVID ya. Nggak habis-habis, saudara. Jadi kalau saya diminta untuk mengurapi toko, itu saya datang. Tapi kalau orang yang bilang Pak Pendeta, boleh nggak pakai minyak urapan? Oh boleh. Kalaupun ini yang habis, saya pernah belajar dari seorang guru namanya Lukas Nehemia. Itu kalau kita berdoa untuk minyak urapan, nggak usah yang datang dari Israel, nggak usah pakai minyak kelapa juga bisa, pakai minyak kayu putih juga bisa, ya. Itu jadi minyak urapan. Tetapi nggak boleh dikultuskan. Jadi, wah kalau dengan minyak urapan ini nih toko saya laku. Dengan minyak urapan ini ya orang sembuh. Dengan minyak urapan ini ya setan pergi. Nggak boleh, seru. Jadi akhirnya nanti jadi jimat. Walaupun ini udah diurapi oleh rabi-rabi gitu ya. Jadi nggak boleh mengkultuskan, nggak boleh memberhalakan minyak urapan ini. Ini contohnya. Karena ini di medsos, di mana-mana. Kalau saudara ikuti perkembangan rohani lagi rame-ramenya. Bahkan ada yang menjual dengan harga yang mahal. Padahal dari minyak-minyak biasa, seru. Lebih mahal dari minyak goreng yang 10 kali penyaringan, ya. Padahal itu jualan. Ya, jadi nggak boleh mengkultuskan. Tapi kalau saudara mau berdoa dengan minyak urapan nggak masalah. Itu juga nggak sesat. Ya, ada juga yang memakai minyak urapan ini untuk ya perlu diurapi ya, dikasih tanda salib. Tangannya ya dikasih tanda salib. Ya, akhirnya perlu dengan minyak. Ya. Ada yang diurapi ya, nggak boleh memutuskan ini. Jadi urapan itu datangnya dari Tuhan. Sekali lagi urapan itu datangnya dari Tuhan. Ya, ini pelajaran yang harus kita pahami. Jadi jangan saudara-saudara nanti
wah tanpa minyak urapan kayaknya toko nggak laku deh. Tanpa minyak urapan mobil tabrakan terus deh, celaka terus deh gitu ya. Nggak boleh saudara. Nanti akhirnya kita bisa memperbahayakan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kuasa dari urapan Tuhan itu yang membuat segala sesuatunya membuat kita menang. Ya. Dan agar saudara diurapi, ya, saudara harus mendapat perkenanannya. Ya, di next slide. Saudara harus mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Dan perkenanan itu bisa didapat kalau saudara dekat dengan Tuhan. Simple. Ya. Saudara harus diurapi Tuhan. Ya. Urapan itu datang kalau saudara dikenal oleh Tuhan. Kita harus mendapatkan apa? Perkenanan Tuhan. Dan perkenanan itu kita bisa dapatkan kalau kita dekat sama Tuhan. Ya, contohnya gini. Kalau saudara dekat sama presiden, ya, saya nggak sebutkan namanya siapa yang jadi presiden, pasti saudara banyak dapat fasilitas, betul? Pasti dikasih. Ketika saudara kalau pinjam duit sih mungkin enggak ya, tapi misalnya ada hal-hal lain, pasti saudara dapat fasilitas. Demikian pula ketika kita dekat dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, kita dikenal oleh Tuhan, Tuhan akan mengurapi kita. Ya. Ketika Daud diurapi, ya, padahal pada waktu itu banyak anak-anak saudara-saudaranya Daud yang lain yang gagah perkasa hebat, tetapi ketika Daud muncul, ini melambangkan bahwa bukan jasmani yang dinilai oleh Tuhan, tetapi dalamnya dia kemerah-merahan. Kalau bahasa sekarang mungkin imut-imut gitu ya, kayak cewek-cewek, cowok-cowok Korea gitu ya, kayak kamu gitu ya kan, cowok-cowok Korea. Ya imut-imut gitu ya, gak perkasa pahlawan perang tuh, six pack enggak, tetapi ini yang imut-imut, kemerah-merahan, pokoknya buat cowok cantik gitu ya, mungkin seperti itu ya. Tapi itu yang dipilih Tuhan, karena Tuhan melihat hati, dan itu yang dikenal oleh Tuhan, ya. Oke. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, saudara akan mendapatkan perkenanan Tuhan, baru kemudian diurapi oleh Tuhan. Ya, sama-sama katakan 2024 semakin dekat sama Tuhan. Nah, kenapa kita perlu diurapi Tuhan? Karena dampaknya membawa kemenangan. Nah, ini ada beberapa dampak ya dari orang yang diurapi Tuhan itu membawa kemenangan. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Ya. Tuhan. Kita lihat lagi contohnya Daud, ya, karena ini yang paling akurat, ya. Di dalam 1 Samuel 17 kalau saya kita baca, itu ada cerita tentang Daud mengalahkan, merobohkan Goliat hanya dengan batu kecil. Nah, sebelum saya mau cerita gini, sekali waktu di Amerika, ya, saya lupa nyuplik artikelnya, itu beberapa tahun yang lalu itu terjadi badai yang sangat besar, dan badai itu memporak-porandakan Amerika bagian mana saya juga lupa ya. Terus kemudian setelah semuanya selesai ada sesuatu yang viral. Viralnya kenapa? Bukan soal bangunan hancur atau bangunan rumah-rumah pada terbang semua, enggak. Tapi yang viral gini, pada waktu itu tiang listrik di Amerika tersebut yang dilanda badai itu terbuat dari kayu, dan ada batang gandum yang tembus ke kayu tersebut, ke batang tiang listrik tersebut, ya. Dan orang-orang bilang, mungkin itu batang kayunya sudah lapuk. Tetapi ahli-ahli mengatakan ternyata ada kekuatan yang bisa membuat batang gandum itu bisa menembus tiang listrik itu, sehingga batang gandum itu powerful. Ya. Dan saya ingat cerita tentang Daud. Saudaraku, sehebat-hebatnya Daud mengaling-alingkan tepel, ya, paling kalau kena ke dahinya Goliat yang besar itu, dan pasti di sini juga kuat gitu ya, kalau dilatih paling benjol, betul nggak sih? Dan saya lihat ini ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Batu itu bisa tembus sampai ke tengkorak dan membelah tengkorak. Itu yang membuat
Goliat langsung roboh. Dan saya lihat itu penyertaan Tuhan. Itu penyertaan yang luar biasa, sehingga batu itu punya powerful yang luar biasa. Demikian pula ketika kita disertai oleh Tuhan, ketika kita diurapi Tuhan, dampaknya adalah penyertaan Tuhan. Sehingga hidup kita penuh dengan powerful, ada unseen power, ada kekuatan yang tidak terlihat yang masuk ke dalam hidup saudara, sehingga saudara menjadi powerful. Saudara mengalami kemenangan demi kemenangan dalam bisnis, dalam studi, pekerjaan, keuangan, kesehatan saudara. Amin. Oleh sebab itu kita perlu diurapi Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua dan yang terakhir, kita akan mengalami percepatan. Mengapa kita perlu diurapi Tuhan? Dan urapan itu akan membuat kita mengalami percepatan. Dan percepatan itu akan membuat kita menuju kemenangan satu dan kemenangan yang berikutnya. Ya, kita baca ayatnya. Contohnya ya di dalam Daud, contohnya Daud juga di dalam 1 Samuel 18 ayat 7. Yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. Kata perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan. Ya. Ini saya lihat anak-anak youth suka tiktokan nih. Ini mereka nari-nari loh. Nari-nari sambil ngomong, ya, sambil nyanyi, berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini kayak tiktokan gitu ya. Tapi saya lihat ini kan seperti hinaan terhadap Raja Saul ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi percepatan, ini Daud ternyata mengalami percepatan. Luar biasa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Daud mengalami percepatan dari Tuhan. Seharusnya butuh waktu berlama-lama, bertahun-tahun agar Daud terkenal. Pada waktu itu belum zamannya TikTok, belum zamannya Facebook, belum zamannya Instagram. Tetapi dia bisa cepat banget terkenal. Oh, banyak orang mengeluh-elukan Daud. Dan Daud benar punya reputasi yang luar biasa. Dan saya percaya itu karena urapan Tuhan. Sehingga dia mengalami percepatan. Memang butuh waktu bertahun-tahun. Dia membutuhkan waktu 7 tahun 6 bulan kalau salah untuk dia menjadi raja pertama. Raja pertama tapi bukan raja atas seluruh Israel. Dia pertama kali jadi raja atas bangsa Yehuda. Ya. Kemudian setelah itu dia dekat sama Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan dan akhirnya dia menjadi raja atas seluruh Israel. Daud mengalami percepatan. Seperti yang dialami Daud, maka percepatan juga akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ketika saudara diurapi Tuhan, ya, saudara akan alami percepatan di berbagai area kehidupan saudara. Amin, saudara. Saudara akan alami percepatan di dalam bisnis, studi, pekerjaan, keuangan, kesehatan. Saudara akan meraih kemenangan dari yang satu kepada kemenangan yang lain. Amin. Yang setuju dan saudara percaya saudara akan mengalami percepatan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya. Dan ini yang akan membawa kita kemenangan demi kemenangan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus di pihakmu. Yes. Amin. Haleluya. Tuhan persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Kemenanganlah oleh darah Yesus.
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bisa memasuki tahun 2024 dengan penuh semangat karena Tuhan berjanji untuk kami semua kemenangan demi kemenangan akan kami raih di tahun ini Tuhan Yesus. Dan kami akan lihat bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan melihat setiap hari kami melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Dan kemanapun kami pergi, kami akan melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau begitu luar biasa. Dan kami juga berdoa pada hari ini Tuhan Yesus, kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan Yesus, janji Tuhan adalah memberikan kesembuhan dan kesehatan buat kami semua. Oleh sebab itu kami percaya semua sakit penyakit sudah disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapak. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bersempat hadir. Tuhan Yesus, Kau akan tolong mereka supaya resolusi rohani mereka di tahun ini akan terus meningkatkan ibadah mereka, meningkatkan waktu-waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapak, ya dengan lewat itu semua kami akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang berusaha kami berdoa untuk setiap orang yang memiliki pekerjaan, yang memiliki bisnis. Tuhan, Kau akan tolong setiap bisnis kami Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan membuat kami akan naik bukan turun. Tuhan akan membuat kami kehidupan di dalam bisnis kami akan terus naik dan semakin naik lagi. Karena Tuhan yang membuat segala sesuatu yang kami lakukan akan berhasil. Yang di dunia pekerjaan kami percaya semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang yang diurapi Tuhan akan menjadi leader-leader dalam perusahaan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, di tahun ini setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang profesional di tempat ini, mereka semua akan menjadi leader-leader dalam perusahaan dan juga bisa bersaksi buat bosnya, buat atasannya, buat lingkungan kerjanya, dan mereka semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami semua akan mengalami percepatan di berbagai area kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik buat kami semua, dan mulai
Hari ini mulai detik ini kami akan melihat semua kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Saudara beri kita katakan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudara terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati kehidupan nikahmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati studimu, memberkati kesehatanmu mulai pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan semua yang percaya sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tetap angkat tangan dan angkat pujian. Selamat pulang jemaat GBS Abari. Happy Sunday. Jesus bless you.